Banyak pebisnis pemula yang kesulitan dalam menciptakan sistem operasional yang sederhana dan efektif. Padahal, sistem operasional itu kunci pada suatu bisnis. Bagaimana sih cara menciptakan sistem operasional? Halo Sobat Consulting, kembali lagi dengan saya Tiwi. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat sistem operasional yang sederhana dan efektif. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena kami dengan rutin akan memberikan video-video terkait bisnis pada Anda. Sebelumnya, apa sih sistem operasional itu? Sistem operasional merujuk pada infrastruktur dan prosedur yang berkaitan dengan operasional perusahaan sehari-hari. Nah, sistem operasional ini mencakup segala hal yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional dalam sehari-hari. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasi proses bisnis utama Anda. Proses bisnis ini bisa berupa dari pembelian sampai ke barang itu dijual. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan di operasional perusahaan itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pembeliannya seperti apa, penjualannya apakah kredit atau cash, lalu ada pindah gudang atau tidak, terus bagaimana barang itu masuk, atau mungkin bagaimana barang itu keluar, atau mungkin bagaimana barang itu diproduksi. Itu semua harus diidentifikasi satu demi satu. Yang kedua, dokumentasikan standar operasional prosedur atau SOP. Jadi kebanyakan dari perusahaan ini ngomongnya punya SOP, tapi ternyata tidak didokumentasikan atau tidak di print. Nah, pentingnya melakukan pencetakan SOP ini adalah untuk mengingatkan para karyawan untuk selalu melakukan suatu pekerjaan itu berdasarkan SOP-nya masing-masing. Nah, selain itu masih juga banyak perusahaan-perusahaan yang masih belum membuat SOP dan mungkin merasa SOP ini kayaknya nggak penting deh. Ternyata SOP maupun struktur organisasi itu penting di perusahaan untuk berjalannya operasional perusahaan dengan yang lebih baik. Jadi kita bisa tahu untuk melakukan pembelian itu bagaimana sih caranya, untuk melakukan penjualan itu seperti apa caranya, dan bagaimana cara kontrolnya, dan siapa yang kontrol dan siapa yang buat, itu bisa diketahui dari struktur organisasi dan SOP. Yang ketiga, ya ini gunakan teknologi dan perangkat lunak. Yang dimaksud di sini adalah software dalam membuat laporan keuangan. Jadi dalam perusahaan itu penting adanya kita melakukan pencatatan. Nah, pencatatan sendiri di sini itu harus dilakukan di setiap transaksi. Nah, kalau transaksi kita banyak, terus transaksi kita itu mungkin agak lebih rumit. Nah, kalau misalkan kita melakukan pencatatannya secara manual, mungkin bisa ditulis di buku atau secara Excel, mungkin akan menyulitkan kita. Tapi hal itu semua tidak akan sulit jika kita dibantu oleh yang namanya software keuangan. Maka dari itu, perusahaan juga penting memikirkan software keuangan mana sih yang cocok bagi mereka. Selain untuk pencatatan, software keuangan sendiri itu digunakan juga oleh direksi atau oleh atasan untuk melakukan pengambilan keputusan dari laporan keuangan. Jadi kalau sudah ada software keuangan, nggak boleh ada alasan lagi kalau tidak bisa terbit laporan keuangannya. Yang nomor 4, ini yang paling sulit dilakukan oleh para pebisnis pemula, ya ini mendelegasikan tugas. Kalau kita sudah punya struktur organisasi, dan berarti kita sudah punya nih karyawan kita ini berada di posisi apa sih, apakah admin pajak atau mungkin admin finance atau mungkin admin gudang. Nah, kita perlu mendelegasikan tugas sesuai dengan jabatan yang mereka punya. Terkadang para pebisnis pemula ini masih ragu nih kalau misalkan mau ngasih ke karyawannya, nanti takutnya uangnya diambil, atau mungkin ada barang yang mungkin hilang atau semacamnya. Jadi ada keraguan dari pebisnis untuk memberikan tugas ke karyawannya. Nah, maka dari itu tadi kita sudah sempat jelaskan adanya SOP dan adanya software keuangan. Ini fungsinya untuk para pebisnis ini atau para owner untuk mengontrol apakah operasional perusahaan yang dilakukan oleh karyawannya ini sudah sesuai dengan SOP yang sudah dia buat selama ini, kayak gitu. Yang kelima, ya ini evaluasi dan perbaiki SOP secara berkala. Jadi kalau ada yang berpikir SOP ini akan berguna untuk seterusnya, itu tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi SOP ini bersifat dinamis. Jadi dia akan menyesuaikan dalam waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan dirasa SOP yang awal nih pembelian, mungkin awalnya pembeliannya cash, ternyata sekarang itu kita pembeliannya menggunakan hutang atau kredit, berarti kan kita harus ada perbaikan atau penambahan SOP seperti itu. Jadi SOP ini jangan dibiarkan stuck di situ saja, tetapi harus dievaluasi dan diperbaiki atau mungkin ditambah sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, itu tadi pembahasan seputar bagaimana cara menciptakan sistem operasional yang sederhana dan efektif. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.